As-salatu ala nabi wa salam Asy-Syafi'il wa Muhammad Arabi. Sekali lagi. Salatu ala nabi wa salamu ala rasul Asy-Syafi'i wa Muhammad Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tambusai ke Muara Dilam, berlobang jalan ke Aliaga. Siapa tadi yang sudah menjawab salam? Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Muaru ngamung di Sungai Duo, dapeklah ikan gamak tutali. Deklah lamung Pak Kepala Wak Inoboso, jawablah salam Ustadz sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nian berang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tambusai, yang kami hormati, yang kita sama-sama muliakan Bapak ataupun Ibu Wakil Kepala Sekolah, para majelis guru, istimewa tentu saja kepada ibunda kita Ibu Lina Marni SPD ataupun MPD ini Bu Olon. Dan yang kami hormati seluruh jajaran majelis guru dan staf di SMA Negeri 1 Tambusai yang berbahagia. Dan saya sangat takut dan sangat khawatir saya kalah saing. Nah, alhamdulillah seluruh penampilan mulai dari ibu yang membaca puisi, hadroh dan pembacaan Al-Quran terjemahannya, sampai puncaknya ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Sekolah, semuanya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Allah tempat kita memuja dan memuji, karena Allah lah pertemuan kedua ini dapat kita laksanakan. Dan pada pagi ini sangat tertib, anak-anak kami semua duduk dengan sangat rapi, dan mudah-mudahan kalian semua jadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kepala yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak majelis guru, anak-anak kami sekalian yang berbahagia. Kami terlupa di belakang kami rupanya ada majelis guru 2 orang sebagai aparat keamanan, Pak ya. Mana tahu nanti ada sabotase, ada mungkin gangguan, insya Allah sudah diamankan oleh bapak yang ada di belakang. Baik, pada hari ini ya pas bagian saya Pak Kepala agak angin kopi ini. Tapi tidak menjadi masalah, karena pagi ini luar biasa sambutan. Maaf dan izin kami sampaikan, sampai pagi ini sudah lebih 10 sekolah yang meminta untuk Maulid Nabi pada pagi ini Bu. Saya tetap bertahan, SMA 1 Tambusai wajib dihadiri.
pilihan utama saya adalah SMA 1 Pakutan. Pada pagi ini sebagai puncak ataupun acara inti, tentu Pak Ustadz tidak bisa banyak menyampaikan kisah-kisah maulid. Namun wabil khusus untuk adik-adik kami, anak-anak kita yang mungkin saja sebelah sini kelas 10 ya, atau sini campur, bercampur lakur. Oh ya, campur baur deh. Ini campur. Bapak hanya berharap pulangnya kita dari peringatan maulid ini nanti ada perubahan pada diri kita masing-masing. Yang dulunya tidak baik, pulang dari sekolah ini menjadi baik. Ada satu lagi deh. Saya Pak Kepala spesialis perusak mikrofon. Sharing itu habis baterainya karena saya paling ujung. Oke, Bu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Bismillahirrahmanirrahim. 12 Rabiul Awal, tepatnya malam Senin 571 Masehi, lahirlah seorang Nurul Mustafa, Nurul Mustafa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tangisan, tidak ada darah, tidak ada air mata. Dikala Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad kecil, malam itu runtuhlah berhala-berhala di sekitaran Ka'bah, padam api Majusi, tumbuh kembali pohon-pohon yang telah mati, air-air yang kering mengalir kembali karena malam itu anta syamsun anta badrun sudah datang dan sudah dilahirkan ke atas muka bumi. Seorang budak Abu Lahab menyampaikan kepada tuannya, wahai tuan, keponakanmu sudah lahir pada hari ini. Maka Abu Lahab berkata kepada Soibah sebagai budaknya waktu itu, engkau aku bebaskan karena telah tahu kabar gembira keponakanku anak Abdullah namanya sudah lahir. Maka hari ini juga wahai Soibah, engkau aku bebaskan. Inilah dalil pertama yang kuat bahwa boleh kita mengadakan maulid Nabi, karena dalam sebuah hadis yang disebutkan setiap malam Senin hari ini Abu Lahab dibebaskan atau diringankan siksanya karena berbahagia Rasulullah lahir Pak. Silahkan buat maulid, tidak apa-apa. Oh, bid'ah maulid, tak ada ditirukan Rasul. Berkumpul ramai-ramai anak SMA tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Tapi Bapak kenapa nonton bola bareng? Itu ada dibuat Rasulullah? Tidak. Ini. Maka pada saat Rasul lahir, apa kata Abdul Muthalib? Karena cucuku sudah lahir, wajahnya sangat mirip dengan Abdullah anakku, maka engkau kuberi nama Muhammad. Saya kalau dipoto akan diam, Pak. Karena sudah panas ini. Maka pada malam itu pula seluruh setan dan jin, para dukun dan peramal-peramal tidak lagi bisa mencuri berita di langit. Dan malam itu pula Islam sudah diturunkan Allah, ruh nur Muhammad dan cahaya Islam telah datang pada malam itu. Apa kata iblis dan syaitan? 3 gong di dalam kehidupan saya. Yang pertama, saat saya diusir oleh Allah dari surga karena menggoda Adam. Itulah yang memekakkan telinga kami para iblis dan syaitan, kata mereka. Gong yang kedua adalah saat
Nabi Muhammad dilahirkan. Dan gong yang ketiga adalah di saat turunnya surah Al-Fatihah. Maka dari itu pada pagi hari ini mari sama-sama kita hadiahkan ucapan suratul Fatihah, keharibaan ruhaniyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah Pak Kepala yang kita baca sebelum surat Yasin dimulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likaffatil anbiya'i wal mursalin was sahabatil wal qurabati wat tabi'in tabi'i nawal malaikatil mukarrabin wal karubina was syuhada'i was solihin wa ali kulli wa ashabi kulli ila yaumiddin summa ila arroh dan seterusnya. Latibu kapan? Pada saat Abdul Muthalib menimang cucunya, dikelilingilah Ka'bah Baitullah itu, dan saat itulah Nabi Muhammad diakikahkan ataupun diberi nama, diresmikan namanya yang kita kerjakan pada saat ini. Kalian pernah ikut orang akikah? Ada peresmian nama. Samainaka samaikillah Iqra umul Quran Al-Fatihah. Sebutkan namanya. Peresmian nama itu Bapak Ibu. Maka Abdul Muthalib meresmikan namamu adalah Muhammad, yang artinya dipuji dan terpuji dunia akhirat. Maka adik-adik kami mohon izin dan maaf, siapa yang bernama Muhammad awalnya tolong maju satu orang. Ada Muhammad awalnya. Sini. Satu orang ya, tekor beko. Titip aku pala untungnya nama Muhammad. Di dunia sudah nampak dapat uang 20.000 aman bensin. Sekali tu tolak dia kunyong. Kau nak le 25. Ternyata nama itu menjadi doa bagi kita. Mohon izin, siapa di antara adik-adik kami yang bernama istri Rasul? Enggak ada. Berarti nama kelas hari ini? Enggak. Siapa istri Rasul? Maju. Aisyah maju, Khadijah maju, Ibu Lina Mani nggak maju. Ayo, ada. Biar tekor asal kesohor. Aisyah deh. Aduh, aduh, Siti. Ya. Ternyata Pak, kalau kita punya anak boleh digabung antara suami dan istri. Nama awak Pak, kalau sebutannya bagus. Contoh, maaf, ini udah ada tahu deh. Ada teman kami di kampung Pak, ayahnya Alpendi, ibunya Tiarip. Maka digabung nama anak laki-laki mereka Al-Ristiadi. Mantap. Boleh digabung. Tapi kalau untuk Pak Ustadz tidak akan bisa digabung, karena nama saya dan istri tidak cocok untuk disatukan. Kenapa? Nama Pak Ustadz Bustami, nama kakak kalian Susilawati, digabung Busi. Elok no? Tahu nak lah. Dan lebih menyakitkan lagi bila orang Jawa yang perempuan, yang laki-laki orang kita Melayu. Pak Basri suaminya, Mbak Kokok
istrinya, nama anak mereka Baskom. Nah, itunya lah hikmah pertama dalam maulid, kasihlah nama dan panggilan yang baik. Nomor 2, suatu hari lai baterainya lai. Suatu hari Halimatun Sa'diyah membawa pulang bayi kecil yang bernama Muhammad. Apa yang terjadi kepada Halimatun Sa'diyah? Orang yang kedua yang menyusui Nabi Muhammad selain Soibah adalah Halimatun Sa'diyah. Maka kala itu Halimatun Sa'diyah berkata kepada anaknya, wahai anakku Muhammad, punyamu yang sebelah kanan aku susui ke kanan, sedangkan anak kandungku sebelah kiri, karena wanita maaf diberi Allah 2 makanan untuk kita, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu pada suatu hari Nabi Muhammad disusukan Halimatun Sa'diyah ke sebelah kiri, maka Nabi yang kecil itu menutup rapat-rapat mulutnya. Tak mau dia mengambil hak milik orang. Sejak dari bayi beliau sudah memberi contoh bahwa ini halal, yang ini haram. Ya'ti 'alan nasi zaman, ya bunayya, ya'ti 'alan nasi zaman, wahai manusia, akan datang suatu zaman mereka tidak peduli lagi apa yang diambilnya, aminal halal, aminal haram. Tengok gini Pak, awak nanam sawit, awak yang memupuk, awak yang membersihkan, inyo tukang egrek, iya no? Nah, sekarang Bapak Ustadz tanya, kalau ada uang jatuh 5.000, boleh enggak kita ambil? Oke, 5.000 iyalah. 100? Nah, kan Pak, boleh. Itulah kalian. 100, 1.000.000, 1.000 tidak boleh diambil, tapi boleh kita pungut dan diumumkan siapa pemilik uang ini, tapi disembunyikan jumlahnya. Kalau dibilang siapa punya uang 50, nunjuk orang tu Pak Tarunya aku. Inilah yang dicontohkan Nabi. Halal dan haram mesti kita tahu mana hak dan mana punya orang. 1 masalah nama, 2 masalah halal haram, yang ketiga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa muhayyaka syamsi kamudiun. Itu Pak penutup bersanji Pak, bahwa Rasulullah itu rupanya orangnya sangat santun dan sangat baik, sangat tawaduk dan sangat pemalu. Makanya mohon maaf adik ya, kenapa Bapak Kepala tadi menyuruh tolong rubah duduk, karena duduk bersila anak gadis, bersilanya ataupun bersimpuhnya yang sudah beranak pinak beda ya. Islam sangat komplit, jangankan makan minum, jangankan berpakaian, bergaul dengan maaf yang tidak seagama sudah diatur oleh Islam. Ini informasi yang terbaru dapat kami sampaikan, bahwa maaf sekali lagi, sekolah kita ini sudah ada yang tidak tahu batasan-batasan bergaul dengan non-muslim. Bapak tidak menuduh, tapi kata ada info bahwa ada anak-anak kami yang minum 1 pipet dengan saudara kita yang non-Islam. Nggak boleh deh. Kenapa? Karena ini menyangkut akidah sebenarnya. Siapa tahu mereka tadi pagi sarapannya yang tidak boleh kita makan, maaf, yang tidak boleh kita makan, lalu kalian minum 1 pipet ataupun 1 tempat makan, tidak dibenarkan Islam. Karena Rasulullah itu sejak dulu sangat toleransi, tapi toleransinya bukan dengan seperti itu. Berapa kali kafir Quraisy datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, hari ini
kami sebenarnya menerima Islam, tapi kami ingin engkau adil. Hari Jumat kami sholat, hari Minggu ayo kita ke gereja. Apa kata Rasulullah? Lah, tidak akan. Baik, sebulan kami masuk Islam, sehari saja kau ikut kebaktian dengan kami. Tidak. Setahun kami masuk Islam, sehari saja engkau masuk ke agama kami. Tidak, kata Rasulullah. Turunlah ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum. Nah, itu ada orang salah kemarin itu Pak, belum hafal sudah jadi imam. Pengantin baru Pak, sob ini Pak, namanya pengantin baru, tegas. Pas ayat kuliah kacau dia Pak. Kuliah ayul kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum. Yang di belakang sudah kalut. Lakum dinukum waladhdallin. Allah Fatihah belum balik. Hati-hati, ayat ini rupanya sangat rawan di persimpangan lakum. Lakum dinukum waliyadin rupanya bermakna untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Jangan lagi dek kalian dekat-dekat. Apalagi Islam sangat toleransi kepada orang-orang kafir. Kita tidak akan mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita. Tapi ingat, sudah banyak terjadi karena dia cinta kepada seorang muslim, berpura-pura menjadi mu'allaf. Akhirnya setelah menikah tidak pernah sholat, tidak pernah melaksanakan ajaran Islam. Lalu yang perempuan diajak kembali masuk ke dalam agama mereka. Maka momentum inilah adik-adik kami, wabil khusus juga kepada maaf Bapak dan Ibu guru. Suara aku bukan mic yang salah ya, suara saya yang sudah berkurang volumenya. Ini mungkin tinggal 14% baterainya. Tapi nanti dicas Pak Kepala dengan kopi gulono. Lah ini Pak. Dan pada saat itulah rupanya ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya, nih perempuan, dek, kalian tahu enggak kalau kalian itu telur ayam? Tahu telur ayam? Beda enggak harga retak sama yang mulus? Beda enggak harga yang pecah sama yang enggak pecah? Itulah kalian. Siapa yang doreh dibonceng-bonceng malam minggu, dibawa lele mudik tak kemana-mana naon sampai ke paradis, berdua-duaan dalam golok rotak itu, walaupun tidak berbuat, la taqrabuz zina. Jangan dokek-dokek dengan zina. Pak, Ibu, 2 minggu yang lalu, dengar deh, 2 minggu yang lalu kami razia di belakang kantor bupati, di depan dinas pendidikan dan capil. Kami temukan di situ 4 pasangan anak berduaan di dalam golok. Apa kojuran itu? Main skater? Bukan. Asal ada laki-laki perempuan berdua-duaan, yang tiganya adalah kan mulai itu kalian bertiga itu no. Kalau bertiga poin surang, tapi awak surang tuh setan. Bukan begitu. Kalau ada yang berdua-duaan di dalam kelas, tak mungkin Bapak Ibu guru memantau anak-anak 24 jam. Bunyi lonceng kami mau istirahat, Allah main poluk-poluk dalam kelas. Sogan Pak. Ingat, tahun 2023 Pak Ustadz kesini. Pak, tahun sikuin Allah masih melindungi.
Biarlah Pak, biarlah aku bupane Pak. Padu bongkak. Allah Akbar tekojik tu. Situlah Pak. Lah, kau nak pulang ke neno? Ini dia yang sangat penting. Khusus anak-anak laki-laki kami. Siapa kalian yang sudah sunat? Sadunya no apa curang do. Sadunya lah sunat. Perempuan, anak-anak kami. Tahun 2023 Pak Ustadz kesini bertanya, siapa di antara anak-anak yang belum pernah menyentuh perempuan? Seorang nunjuk Pak. Kini nggak kulah dipegangnya tegal-tegal. Sudah tamat orangnya. Olah dia Bu. Yang perempuan juga Pak Ustadz tanya, siapa yang belum pernah disentuh laki-laki? Bu, Pak, satu orang. Nah, kini kalian. Siapa kalian yang belum pernah memegang wanita? Tunjuk tangan. Pak Ustadz aja duit. Alah bohong. Nah iya itu Pak Ustadz nggak percaya. Pasti kau pernah bersalam. Iya enggak? Asal ngomong. Ya betul. Ternyata Nabi Muhammad itu orang yang pemalu. Suatu hari beliau memanjat Ka'bah, panjatnya. Terbuka betisnya yang mulus dan putih bersih itu Pak. Tumbang jatuh ia ke bawah, pingsan karena malu. Itu Nabi Muhammad, sedangkan anak gadis sekarang sengaja dia pakai baju yang keluar bahu. Rok pendek, seketu. Belum dijahit, udah dijemputnya. Kalau sudah baju belum dijemput itu. Itulah hari ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang disebutkan oleh ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang ingin mencontoh Nabi, dia seorang pimpinan. Ada Rasulullah. Salatu wassalamu alaik. Ada dengar? Ya Imam al-Mujahidin, imamnya para mujahid, pemimpin perang, pemimpin di sekolah, pemimpin di kantor, bisa mencontoh Rasulullah. Oh, jadi imam sholat di masjid, dia bisa dicontoh. Rasul itu bila membaca ayat tidak membawa ayat-ayat panjang. Tengok dulu ke belakang. Sop, lurus dan rapatkan calonnya. Baru dia imam sholat. Kalau yang di belakang anak-anak SMA kayak ini, dibantainya itu ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi kalau yang di belakang orangnya sakit-sakit, uwa umur 80, inna itulah Rasulullah. Karena dalam contoh Nabi, jadi ayah Rasul dicontoh, jadi pemimpin Rasul dicontoh, jadi pedagang Rasul menjadi tauladan, menjadi anak pun beliau pernah. Begitulah pengabdiannya kepada ibu. Untuk mengunci momentum maulid ini, Bapak dan Ibu, adik-adik kami semua, apa yang disebutkan Allah pada beberapa surat selain laqad kana lakum wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Untuk hewan, Rasul sudah menjadi rahmat. Tengoklah tadi Pak, mana dia kucing tadi? Ada kucing tadi hadir, padahal tidak ada dalam undangan. Hadir dia Pak. Di atas sejadah seringkali kucing. Betapa indah dan lembutnya akhlak Nabi. Lihatlah tikar-tikar dari jalinan pandan itu Pak. Kenapa miring dulu guntingnya? Itulah sejarah. Rasul pernah menggunting tikar karena kucing tidur di atasnya. Kalau awak, poidasiku. Tidak ada kita sayang kepada hewan. Nah Rasulullah jangankan kepada manusia, kepada hewan dia sangat sayang. Termasuk kepada wanita. Tidak percaya?
Carikan kami dalam Quran surat yang bernama laki-laki kalau ada. Ayo kalian cari. Carikan dalam Quran surat yang artinya wanita. Mana? An-Nisa. Ada ibu kota. Kalau kita menyatakan mantap, apa namanya? Jempol. Jempol ini apa? Ibu jari, ibu kota, ibu provinsi, bahkan sampai kepada obat-obatan pun tetap ibu, yakni ibu propet. Anti nyeri itu, Bu. Begitulah sayangnya Rasul kepada seorang perempuan. Maka kala Rasulullah mempunyai istri Aisyah, ada Khadijah, ada Hafsah, jangan sangka Rasul itu karena ingin menikah, tapi karena Islam ingin disebarkan, maka Rasul menikahi wanita hampir 11 orang. Dan dari Khadijah dia punya anak. Ayo kita hafal. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Boleh melawan Pak Do. Ini lawan Do. Statue. Nah baru itu nak rantinya. Nah inilah tugas Bapak dan Ibu guru, bahwa mendidik anak kita memang tidak berkewajiban atau tidak mesti semua mereka berhasil. Karena semua anak-anak, semua kita punya cita-cita yang berbeda. Tunjuk tangan yang mau jadi polisi. Oh, ini hormat Pak ya. Yang jadi TNI 1 orang. Jadi pemain bola. Jadi dokter dan bidan. Jadi guru. Ini kok Pak, naik surampai nono nyuk Pak Do. Jadi ustad. Ya, ini ustad ya. Jadi anggota DPR. Kau kalian gajinya 3 juta sehari. Ceramah kau nonton tuh 3 juta bekoi naik. Cita-cita alumni tadi sudah datang mempromosikan sekolah ya no? Ganteng no? Naksir kalian? Siapa lain naksir? Oh, kalian naksir sama yang sekolah tadi datang tadi? Itu jantan sama jantan LGBT itu. Nah, ini satu lagi info terbaru Bapak Ibu. Tidak hanya pergaulan wanita dengan laki-laki yang kita takutkan, ada pula pergaulan laki-laki sama laki-laki. Bahaya ini Pak. Mana? Ada. Jangan mesra-mesraan. Jangan mencubit-cubitan. Maka sekali lagi Bapak sampaikan, anak-anak kami, kalau ada kalian yang suka kepada perempuan, itu adalah alamiah, naluri di dalam diri kita. Tapi tolong kendalikan, jangan tarik rambutnya, jangan tarik rohnya sebelum engkau membawakan mahar kepadanya. Tepuk tangan. Jangan sampai hanya karena mawar lalu engkau serahkan harga dirimu kepada laki-laki. Adik-adik kami yang kami hormati, bulan Maulid kita mencontoh Nabi, bulan kelahiran beliau, karena Rasulullah adalah suri teladan bagi umat dan seluruh alam ini. Maka karena cuaca sudah pun sangat panas, apa yang akan kita simpulkan pada pagi hari ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harapan kita syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Terakhir sekali, penutup kajian Maulid pada pagi hari ini. Suatu hari, adik-adik kami, tidak ada suara, tidak ada suara. Suatu hari
12 Rabiul Awal datanglah malaikat Israel. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Nabi. Engkau malaikat Israel yang datang? Iya. Apa tujuanmu ke sini? Bersilaturahmi sekaligus mencabut nyawamu. Sudahkah Anda bersedia, Muhammad? Sudah. Kalau ini ditanyakan kepada kita, Pak Kepala, lah boleh Pak kematikan? Oh Lun, aku nak nengok anakku dulu nikah. Oke, saya tunggu. Setelah anak menikah, Pak Kepala, sudah boleh, tunggulah aku pensiun. Ini Pak. Setelah pensiun, sudah bolehkah aku cabut? Tunggu aku ingin menimang cucu. Pantaslah kematian tidak akan diberitahu, karena bila ditanya seperti Rasulullah, semua orang memberi alasan. Tunggu dulu, saya ingin S2 dulu. Tunggu dulu, sawit saya belum berhasil. Tunggu. Akhirnya tidak akan ada yang ditunggu. Maka suatu hari itulah malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah. Hari itu hadir malaikat Jibril dan Mikail dan malaikat lain. Mereka menyaksikan kullu nafsin ikotul maut. Tariklah perlahan-lahan nyawa Rasulullah, karena beliau saat itu dalam keadaan sakit. Dikala sakit itulah beliau sebelum datang malaikat Israel mengumpulkan orang sebanyak kita ini bahkan lebih. Beliau bertanya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang aku ada hutangnya? Ingat ya, bayar hutang cepet. Kantin makan bakwan 5 bayar 2. Bayar cepat sebelum mati. Siapa yang ada pernah aku zalimi, aku pukul, aku tampar, tolong hari ini kalian balas. Tidak ada satupun yang berani menjawab aku Rasulullah, kecuali satu sahabat yang bernama Ukasah. Siapa tadi? Ukasah. Ya Rasul, engkau pernah memukul ontamu atau kudamu, aku di belakang tak pakai baju, kena badanku Rasulullah. Hari ini aku meminta balas, meminta kisos. Wahai Ukasah, aku yang memukulmu. Iya Rasulullah, kau tidak. Baik Bilal bin Rabah, balik pulang, jemput cambuk aku di rumah, pinta pada Fatimah. Hai Fatimah, Rasul meminta cambuk untuk siapa? Rasul mau dipukul oleh Ukasah. Ya Allah, ayahku sedang sakit. Kenapa rela dan tega dia ingin mengkisos ayah? Biarlah, ambilkan cambuk. Sampai di sana berdiri Abu Bakar, berdiri Umar, berdiri Utsman dan Ali. Wahai Ukasah, jangan engkau pukul Rasulullah, tapi balaskan kepada kami, karena kami adalah sahabatnya. Apa jawab Rasulullah? Duduklah kalian. Duduk. Wahai Ukasah, pukullah badanku. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, aku waktu itu gak pakai baju ya Rasulullah. Dibuka Rasul bajunya, dibuka singletnya, pukullah Ukasah. Setelah dibuka Rasul bajunya, melihat tubuh Rasul yang sangat indah, putih bersih, harum wangi, dipeluk dan dicium Ukasah tubuh Nabi. Wahai Rasulullah, siapa yang tega? Siapa yang mau untuk membalaskan kepadamu? Aku hanya ingin menyentuhkan kulitku yang hina untuk terhindar dari api neraka. Ya Rasulullah, dicium di peluk erat Nabi Muhammad. Dan saat itu berhamburanlah sahabat-sahabat Nabi meminta maaf dan mencium Ukasah. Karena kata Nabi, inilah dia itu ahli surga. Tidak lama setelah kejadian itu, maka Rasulullah pun mengalami sakaratul maut. Kala itulah Sayyidina Jibril membuang muka di hadapan Nabi, karena Rasul menahan sakit sakaratul maut. Seolah-olah langit runtuh menimpa wajah, seolah-olah pukulan pedang pada tempat yang sama 300 kali, seolah-olah kambing dikuliti hidup-hidup. Saat itu Rasul menahan sakit yang teramat sangat. Maka Rasul berkata, ya malaikat Israel, seperti inikah rasanya sakit mati? Benar Rasulullah, dan inilah cara aku mencabut nyawa.
yang paling lembut. Kan ada ayatnya, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Walaupun sakit, bukan karena Nabi Muhammad itu karena dosanya, tapi sakaratul maut diberikan Allah sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Maka saat itu terlepaslah nyawa Nabi Muhammad, dan sebelum keluar roh Nabi, beliau berkata, ya malaikat pencabut nyawa, bolehkah timpakan kepadaku saja rasa sakit mati itu, jangan lagi engkau rasakan kepada umat-umatku. Maka kata malaikat pencabut nyawa, ya Rasulullah, malaikat maut hanya mencabut nyawa sesuai amal ibadah mereka masing-masing. Kalau mereka baik, tidak meninggalkan sholat, mau bersedekah, baik kepada sesama manusia, insya Allah akan aku cabut dengan lemah lembut. Maka dari ini taulah kita betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semua. Maka sangatlah rugi orang-orang bila disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau ucapkan sholawat. Maka bila kita mendengar suara azan, jawablah apa yang dibaca oleh muazin. Allahu Akbar katanya, kita jawab Allahu Akbar. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Dan setelah azan dikumandangkan, jangan lupa angkatlah tangan dengan membaca Allahumma rabbaha bihid da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin. Disitulah dia kita menyatakan ya Rasulullah wasilata wal fadilah wasyarrafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa bi'asul maqama mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Insyaallah siapa yang rutin menjawab dan siapa yang rutin sholat waktu, maka maut yang akan dihadap insyaallah ringan. Maka momentum maulid Nabi pada pagi hari ini, dalam suasana yang hikmat ini, mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita, Allah ampuni segala kehilapan dan kesalahan kita, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Temanya ya ada di juga enggak? Berdiri, Imam berdiri. 10:17 ya. Bagaimana aja? Lanjut. Ada apa? Lanjut. Bagaimana ajaran tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW Ulang-ulang. dalam menghadapi cobaan dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam kehidupan pribadi kita saat ini, terutama ketika menghadapi kemarahan dan frustasi. Ya. La taqdab balakal jannah. Janganlah kamu masuk surga. Yaitu sabar. Dan sabar itu rupanya tidak satu macam. Ada sabar ketika kita ditimpa musibah, ada sabar ketika kita mendapatkan nikmat, dan ada pula saatnya sabar menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Nabi Muhammad, kalau tengok kesabaran Bapak dan Ibu, adik-adik kami dan anak-anak semua yang di belakang dan semuanya, beliau adalah orang yang paling berat cobaan di dalam hidupnya. Apa tanda? Dalam kandungan sudah menjadi yatim, umur 6 tahun meninggal ibu, yatim piatu. Ketika beristri juga meninggal istrinya, Pak. Anaknya yang laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, meninggal di kala kecil. Hanya satu yang hidup sampai dewasa, itulah dia Fatimah Az-Zahra. Ujian kematian anak ada pada beliau, ujian hinaan dan cacian ada padanya menyiarkan agama. Lawan dengan keluarga, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya melawan kepada beliau. Dan
Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sabar. Maka dari itu, itulah caranya, kesabaran dan kuatkan hati menghadapi banyaknya cobaan hidup. Terima kasih. Satu lagi.